Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Horas madihita saluhut nakamangkainang. Kembali kita bertemu di renungan pagi hari ini, damai di dalam Tuhan. Dan inilah doaku juga supaya kita di hari ini hidup di dalam kedamaian. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar Amang Inang? Semoga kabar baik, kabar sehat, kabar sukacita kepada kita semuanya. Dan saudaraku yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah, doaku juga menyertaimu saudaraku. Kuatlah, bertekunlah dan sabar di dalam Tuhan. Nantikan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan saudaraku, bahwa Dia mengasihimu dan Dia akan memberikan kesembuhan kepada saudaraku sekalian. Firman Tuhan, renungan kita dari kitab Amsal 10 ayat 7 dikatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Sekali lagi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tentu semua kita menginginkan supaya kita dikenang di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagaimana ada satu peribahasa yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Tentu peribahasa ini, saudara-saudaraku, memiliki arti bahwa setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Yang pasti, bagaimana supaya orang lain mengenang nama kita, tentu nama yang baik. Sebelum kita meninggalkan kehidupan kita di dunia ini, ada satu tugas tanggung jawab yang harus kita torehkan sesuai dengan amanah firman Tuhan. Apa itu, saudaraku? Melakukan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang berguna bagi sesama manusia. Sehingga setiap waktu yang kita jalani ini bukan terpenting sejauh mana kita menjalani kehidupan, tetapi di sepanjang perjalanan kehidupan kita, karya apa yang sudah kita torehkan, karya kreatif apa yang sudah kita ukir, apakah itu ada bermakna bagi orang lain atau tidak sama sekali. Inilah tanggung jawab kita yang sudah kita terima dari Tuhan sebagai makhluk yang hidup, yang diberikan Tuhan akal, pikiran, emosional, dan seluruh psikomotorik yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan. Saya tidak mau apabila nama saya dikenang dengan buruk, tetapi yang pasti kita merindukan nama kita dikenang karena kita melakukan apa yang baik. Nama kita selalu tersurat di dalam hati seseorang karena kita melakukan kebaikan. Inilah, saudara-saudaraku, ajakan firman Tuhan ini melalui Amsal. Sebagaimana kita tahu, Amsal itu syarat dengan nasihat-nasihat kehidupan praktis. Nasihat yang mengandung hidup supaya kita bijaksana di dalam kehidupan, dan tentu arahnya supaya kita membangun hidup takut kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Melalui firman Tuhan ini, melalui renungan yang kita dengarkan ini, saudara-saudaraku, kita diajak yang pertama, mari saudara-saudaraku, selagi ada napas bagi kita di dunia ini, lakukanlah apa yang baik kepada sesama. Yang baik itu dalam bentuk mampu berdamai dan melakukan apa cinta kasih yang sudah kita terima dari Tuhan kepada sesama. Melakukan apa yang adil terhadap sesama. Membangun solidaritas, kepedulian kepada sesama. Dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi dalam hal bagaimana kita menindaklanjutinya, kita tidak mungkin hanya membangun sikap simpati, tetapi harus sampai kepada sikap empati, saudara-saudaraku. Hidup seperti ini menjadi hidup yang bermakna,
hidup yang dikenang oleh semua orang, sehingga nama kita dikenang selama kita masih ada hidup di dunia ini. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Bila dikatakan, saudara-saudaraku, hidup orang benar di sini akan dikenang, artinya itu, saudara-saudaraku, karena dia selalu berorientasi dari firman Tuhan. Aktualisasi dirinya dalam melakukan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Sehingga kebenaran sesungguhnya adalah nilai-nilai surgawi yang harus kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan ini, dan tentu diaplikasikan atau diperankan kepada sesama. Cintailah orang lain, sayangilah orang lain, pedulilah terhadap orang lain, dan hiduplah di dalam mampu memberi kontribusi kebaikan terhadap sesama. Baik dalam hal komunikasi kita yang santun, yang sopan, yang ramah, menjauhkan segala hoax, baik melalui media sosial. Kita menjauhkan hoax itu sendiri, karena hoax itu akan menyengsarakan kehidupan orang lain, tetapi bukan hanya orang lain, menyengsarakan kehidupan kita sendiri, saudara-saudaraku. Yang berikut, saudara-saudaraku, ajakan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, biarlah hidup kita jangan seperti orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan, yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena itu dibenci oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Marilah dalam hidup ini selalu meneladani karakter Kristus, cerminan karakter Kristus ada dari kita. Tuhanlah yang memberkati saudara-saudaraku dalam dunia kerja atau profesi yang saudara miliki. Jadilah berguna bagi orang lain, jadilah bermakna bagi orang lain. Namamu akan dikenang, bahwa hidupmu akan menjadi berarti kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami. Biarlah hidup kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, supaya dengan demikian kami dikenang dalam kehidupan ini sebagai orang benar. Sertailah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka bekerja, melakukan pekerjaannya, dan hidup mereka benar dalam pekerjaannya. Berkatilah mereka, berikan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka mengedepankan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Terpujilah namamu ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, semangatlah bekerja, lakukanlah yang benar, namamu akan dikenang di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkatimu.